Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang materi Sunan Gunung Jati. Pembahasan mengenai Sunan Gunung Jati yang pertama adalah riwayat hidup atau biografi Sunan Gunung Jati. Kemudian yang kedua, peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Riwayat hidup atau biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yang bernama Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati memiliki ayah yang bernama Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim. Beliau seorang penguasa di Ismailiyah, Mesir. Sunan Gunung Jati memiliki ibu yang bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, raja kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Jadi Sunan Gunung Jati merupakan putra dari seorang raja. Sunan Gunung Jati memiliki silsilah, ayahnya tersambung dengan Rasulullah dari jalur Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah putri Rasulullah. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati memiliki istri yang pertama Nyi Ratu Pakungwati, merupakan putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Kemudian yang kedua adik Dipati Kuwunganten, dan yang ketiga Putri Ong Tien, putri dari Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Honggi. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Diperkirakan usianya mencapai 118 tahun. Sunan Gunung Jati dimakamkan di daerah Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya pembahasan tentang peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu yang kita kenal dari beberapa macam wali songo. Sunan Gunung Jati berperan sebagai ulama dan umarok atau penguasa dalam penyebaran Islam. Yang pertama, sebagai ulama, ia berperan sebagai pemimpin para wali atau wali kutub. Wali atau wali kutub itu merupakan pemimpin dari seluruh wali. Sunan Gunung Jati diminta memimpin penobatan Sultan Demak II dan Sultan Demak III. Meskipun ada Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, namun Sunan Gunung Jati tampil sebagai pemimpin para wali. Pada masa tuanya, Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon, menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1483 Masehi.
Kemudian Sunan Gunung Jati melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Yang dimaksud akulturasi ini adalah percampuran budaya. Jadi memadukan Islam dengan budaya yang ada di tempatnya. Keraton dijadikan sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha. Karena pada zaman dahulu di tempat Sunan Gunung Jati berdakwah banyak pemeluk agama Hindu dan Buddha, agar supaya mereka penganut agama Hindu dan Buddha tertarik kepada Sunan Gunung Jati, tertarik kepada ajaran yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati melakukan yang namanya akulturasi budaya atau percampuran budaya. Di antara peninggalan dari Sunan Gunung Jati, yang pertama adalah Keraton Kasepuhan Cirebon. Kemudian yang kedua adalah masjid yang berarsitekturkan agama Islam, Hindu, dan Buddha. Kemudian sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Gunung Jati dalam memimpin, dalam mengajarkan Islam, Sunan Gunung Jati merakyat. Kemudian Sunan Gunung Jati dalam memimpin umatnya termasuk pemimpin yang arif dan bijaksana. Dan yang ketiga, Sunan Gunung Jati menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang keempat, santun dan toleran. Sehingga kita ketahui Sunan Gunung Jati bertoleransi kepada agama-agama yang lain, sehingga dipadukan antara agama Islam dan agama Hindu dan agama Buddha. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah belajar mengenai Sunan Gunung Jati. Semoga kita bisa mencontoh akhlak-akhlak terpuji dari Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.